belum dibayar. Tuh orangnya nungguin di luar. Si Waya payah dah. Sekarang kodenya udah gak manjur lagi. Masya Allah, sampai lupa. Berapa sih duitnya tadi? 600 perak. Woi, mau pisang goreng? Apa nih? Apa? Dia bilang nomor berapa? Biar saya buka. Aneh nggak berani bang Jang, kalau Ujang gak berani, kapan lagi kita bisa jadi kaya, Jang? Terus terang deh, Abang kau minta nomor jitu gitu. Takut Habis bagaimana caranya dong? Duduk aja. Jang, buka tuh picinya tuh. Terus terang Abang kau minta nomor jitu gitu. Kong nanya nomor kode buntut Kong, disuruh temen aneh nanya semente, aneh dateng dobrak pintu tadi. Sebab kalau aneh pakai lewat prosedur kuncen, aneh mesti disuruh pakai sejajen segala. Aneh udah gak punya duit Kong. Ya? Sudah datang Kongnya, Jang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Cing? Jumpa lagi bersama saya Lupus. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya kamu-kamu di sana. Ada yang pernah alamin gak nih zaman dimana mimpi bisa mempengaruhi nomor untuk judi? Orang gila dianggap dapat memberi petunjuk tentang nomor yang akan keluar. Atau kamu-kamu pernah gosok kulit kodok biar keluar angka-angka? Yaps, di film ini menggambarkan itu semua. Film ini berjudul Gara-gara Gila Buntut. Film bergenre komedi ini rilis di tahun 1977 dengan pemeran Sandi Suwardi Hasan sebagai Ujang, Harun Syarif sebagai Adun, dan Rahmat Hidayat sebagai Uun. Biji mana keseruan dalam film ini? Yuk ikutin Lupus ceritain alur filmnya. Gejolak jiwaku yang selalu mengganggu dan diriku kini tahan ragu di dalam hidup ini terbentang dengan Film diawalin saat Udin sedang ditunggu oleh beberapa pria penagih hutang. Dia pun pulang pakai sepeda yang langsung diambil salah satu pria. Kemudian pria satunya mengambil mesin jahit yang ada di dalam rumahnya. Orang terakhir pun masuk dan minta bayar hutangnya. Yang kemudian istri dari Udin, Parida, keluar dan copot kedua antingnya yang diambil langsung oleh pria tersebut. Parida pun datengin Udin yang bilang, "Lanjutin aja bang, hobi gila buntutnya, biar aku pulang aja ke rumah orang tuaku." Parida pun akhirnya keluar. Dia mau pulang ke kampung yang disertai tangis Udin yang sudah tidak ada harapan dan masa depan.
Akhirnya Farida naik delman dan pergi tinggalin Udin. Di tempat lain, Uun panggil Ujang untuk ke rumahnya. Uun tanya, kenapa sih ada ribut-ribut di rumah lu? Ujang bilang, biasa suruh cari kerjaan sama istri. Ujang tanya, kok sepi nih rumah? Istri saya lagi sakit, Jang, udah diobatin. Belum, uangnya udah dipasangin sama si Adun. Pokoknya kalau nomor 23 keluar, dokter bisa saya panggil ke sini. Tiba-tiba Adun datang sambil joget-joget dan dia bilang 23, 23. Semua pun pada joget gembira. Adun pun pulang untuk ambil kertas nomor bukti pasang nomornya. Ujang dan Uun lagi ngobrol akan borong barang dan besok akan panggil dokter. Tiba-tiba terdengar suara adu dari rumah Adun. Ujang dan Uun pun datang ke rumah itu. Terlihat Adun yang pegangin kertas sambil lemas dan kecewa. Ternyata yang dia pasang adalah nomor 32 bukan 23. Ujang dan Uun pun lemes bareng-bareng di rumah Adun. Besoknya Ujang lagi nyisir sambil nyanyi dimarahin istrinya. Yang Ujang belum berangkat cari kerjaan. Uun tanya anaknya yang sudah pulang sekolah karena 3 bulan belum bayar SPP. Ujang pun lewat disapa sama Uun. Ditanya mau kemana, Ujang jawab pura-pura cari kerjaan yang penting keluar rumah. Uun pun bilang mending kita ngode aja di rumah saya buat pasang termalem. Ini adalah Uwe, orang gila yang lagi dikerubutin Adun. Minta nomor, tapi Uwe diam aja, malah dia belok ke tukang pisang goreng. Dan ia bisik-bisik ke si ibu yang membuat orang-orang penasaran. Si Uwe ngomong apa ke si ibu penjual pisang goreng yang buat gerobak teguling, padahal si Uwe cuma bilang terima kasih ke si ibu. Istrinya Ujang keluar lihat yang ribut-ribut. Padahal si Ujang lagi ngumpet tapi pantatnya kelihatan. Istrinya pun naik dan bilang, "Oh, di sini yang ngumpetnya, tadi bilang mau cari kerjaan." "Cari kerjaan apa cari kode buntut? Emang susah gaul sama keluarga brengsek," kata istrinya Ujang. Ibu Uun pun tak terima yang membuat mereka pada berantem. Ujang pun dijewer pulang ke rumahnya. Sampai rumah dia diceramai istrinya yang bilang kalau nggak mau cari kerja bilang aja. Jangan belaga keluar cari kerja malah ngumpet di rumah orang. Abisnya cari kerja susah nggak dapet-dapet, kata Ujang. "Kita udah nggak punya uang lagi nih bang. Setiap hari jualin barang-barang mulu," kata istrinya Ujang. Karena mereka sudah tak ada uang, Ujang pun mau jual radio atau tape recorder atas persetujuan istrinya. Ujang keluar rumah bawa radio. Kemudian Ujang panggil Adun suruh jual radionya. Adun pun bilang selakunya aja ya Jang, radio saya bawa. Ujang keluar cari obat karena istrinya merasa pusing berat. Uun yang lagi pijitin istrinya nasehatin istrinya itu jangan suka kesinggung sama tetangga. Datanglah Ujang minta obat sakit kepala. Ditanya sama si Ece siapa yang sakit Jang. Karena Ujang takut gak dapat obat, akhirnya dia bilang dia yang sakit kepala. Bukannya obat yang dikasih sama si Ece, malah si Ujang suruh duduk mau dibetot rambut si Ujang sama si Ece. Istri Ujang udah gak kuat, si Ujang lama banget. Akhirnya istrinya keluar, ternyata suaminya lagi di rumah Uun. Nyap-nyap deh istrinya. Bukan cari obat malah enak-enakan di sini. "Gak ada obat si Uun, bebek." "Emang siapa yang sakit?" kata si Ece. "Udah sini Aa betot aja obatnya gak ada." Dan mereka berempat pun saling pijit antar tetangga jadi akur. Di malam hari, Ujang, Uun, dan Adun nyongkel pintu kelenteng. Ujang pun duduk sambil bilang maksud kedatangannya yang gak sopan masuk congkel pintu. Minta tolong kasih nomor buntut, kasihan mereka udah gak punya uang. Tiba-tiba si Ujang kerasukan seperti orang ayan. Uun terus tanya nomor ke si Ujang yang kemudian Adun dan Uun pun kesurupan. Pas Adun dan Uun sadar, Uun pun suruh Adun ke rumah Babe Empe. Dan Adun bilang ke si Babe di kelenteng, "Ada yang kesurupan." "Lah kan itu udah gue kunci pintunya," kata si Babe. "Lu bikin susah oe aja." Empe pun akhirnya sampai dan marahin Uun, "Kenapa lu pada bikin susah oe ya?" Dan akhirnya Empe komat kamit baca doa dan guyur Ujang yang akhirnya udah mulai rerep si Ujang. Di luar kelenteng, Udan dan Uun lagi ributin nomor berapa yang dibilangin si Ujang tadi dengan orang-orang yang ada di situ. Ujang keluar dan bilang ke Uun dan Adun,
Orang udah mau mampus bukan ditolongin. Dan mereka bertiga pun pergi sambil minta maaf ke si Empe. Sampai mereka tiba di gedung kosong, Uun bilang, "Nggak biasanya engkong marah begitu." "Ya karena kita nggak kasih sesajen," kata Ujang. "Terus kita sekarang mau kemana?" "Yuk kita ke makam keramat kampung sebelah, di situ nggak perlu pakai sesajen. Yang penting kitanya berani." Mereka pun akhirnya datengin makam itu. Tiba-tiba Ujang yang lagi bertapa didatengin oleh siluman kodok. Adun dan Uun nunggu di bawah makam. Dan yang ditunggu-tunggu pun datang pas tengah malam. Sang eyang makam keramat datang muncul naik gelebek. Si Ujang lari mau ditabrak gelebek sang eyang. Di lain tempat, anak-anak Ujang belum tidur karena nunggu bapaknya pulang. Kemudian ada cowok yang tanya Ujang. Istrinya bilang, "Ujangnya lagi pergi, nggak ada." "Nggak bu, saya cuma ada perlu sama Ujang. Dia punya utang sama saya, janji bayar 7 hari. Tapi ini sudah 2 bulan belum bayar." "Oh, itu suami saya yang berhutang sama Bung, bukan saya yang berhutang. Kan jadi Bung cari aja si Ujang." "Kan itu suami ibu." "Iya, tapi yang berurusan suami saya, bukan saya." Balik lagi ke Ujang yang bilang kenapa dia lari, karena dia mau ditabrak sama gelebek. Terus supirnya serem amat minta ampun. "Kenapa nggak lu tanya nomor ke supirnya, Jang?" "Ya udah, sekarang lu aja naik sana, tanya sendiri." Uun pun memberanikan diri untuk naik. Si Ucok datengin rumah Uun, tanya Uun ada nggak. Istrinya pun bilang nggak ada Om Ucok. "Waduh, utangnya belum dibayar nih, udah 2 bulan. Dia pergi kemana?" "Ke makam keramat Om." "Oke, saya susul ke sana deh." Uun yang lagi duduk sedakep kemudian muncul siluman ulet bulu. Uun pun kemudian utarakan maksud kedatangannya. Pas dikasih pulpen sama kertas oleh Uun, siluman itu pun menghilang. Tiba-tiba muncul sesosok tengkorak hidup. Pas Uun mau bicara, Ucok datengin Uun yang membuat Uun seperti orang kesurupan yang angkat tubuh Ucok. Kemudian Ucok bilang, "Maafin saya mbak, saya tidak akan nagih utang si Uun sama si Ujang lagi mbak." Esoknya mereka bertiga datengin dukun sakti dan bilang tujuan mereka datang. Sang dukun pun berucap, "Saya mah bukan dewa, bukan malaikat, bukan juga setan. Cuma saya punya keramat. Apa kalian sudah pasrah?" "Sudah eyang," jawab mereka semua. "Sekarang kalian pergi ke ujung desa, di sana ada sungai. Pas di tikungan sungai ada batu besar, di bawahnya ada keramat." Mereka akhirnya bertiga pun duduk sedakep di masing-masing batu. Uun pun bilang ke Ujang, "Udah 2 hari 2 malam ini kita di sini belum ada yang datang juga." "Iya, saya kira yang datang hantu keramat, tapi yang datang cuma nyamuk-nyamuk aja." Adun pun ajakin kedua temannya untuk balik kanan. Akhirnya mereka pun datangin kerumunan orang yang ternyata ada seorang pintar yang jual obat. Setiap yang beli obat di dalamnya ada nomor rahasia untuk dipasang nanti malam. Dan jaminan istri saya. Ujang, Adun, dan Uun lihat tukang bakso, tapi mereka tidak punya uang. Perut pun lapar. Ujang pun suruh Uun jual jaketnya. Dia bilang, "Kemarin kan radio saya, dulu lusa jaketnya si Adun. Ya sekarang jaket lu atuh Uun, biar solider kita." Adun pun bawa jaket Uun untuk dijual. Dan ternyata jaket Uun laku 1.000. Ujang pun ajak makan. Uun bilang, "Nanti gak cukup uangnya untuk pasang." "Udah cukup, yang penting makan dulu sekarang." Ujang berkelakar, enak juga makan jaket Mang Uun, asin, pedas, dan kenyang. "Udah Jang, jangan ngomong aja, ntar keselak jaket makannya." Kemudian Uun beli obat yang di dalamnya ada nomor. "Awas kalau nggak keluar ntar malam." "Siapa namanya?" "Dari Sabang sampai ke Merauke, dari Kemang sampai Rawabangke." "Mang Us-us, tanyakan wae." Saat di rumah, Ujang yang lagi ngecek nomor buntut disamperin anaknya. Ujang bilang, "Jangan bilang-bilang ibu ya, nih dikasih uang sama bapak." Tapi anak ceweknya malah bilang sama ibunya. Istrinya pun akhirnya keluar dan bilang, "Udah dong bang, kalau udah gak kerja ya gak apa-apa. Tapi jangan gila judi juga." Beda dengan keluarga Uun. Dengan sang istri yang lagi ngecek nomor, tiba-tiba istri Uun tanya, "Jaket kemana?" "Dijual tuh buat beli tukang obat sialan." "Mau jual apa lagi Kang? Semua barang udah habis dijual." "Masih ada bu." "Apa?" "Ini rumah yang belum dijual," kata anaknya. Tiba-tiba si Uwe datang.
Anak itu bilang, "Pak, ada tamu tuh datang." "Yang begini, tamu, mau goreng pisang nggak? Nomor berapa?" 32, sambil jingkrak-jingkrak. Besoknya si tukang obat kribo dengan si lagi promosiin obat dan nomor buntut. Uun datang bilang, "Dia para pembohong. Mana teman kamu yang namanya Us-Us?" Mereka bertiga pun cari orang yang namanya Us-Us. Pas di warung mau ngopi, ternyata Us-Us ada di situ. Ketangkaplah si Us-Us oleh mereka. Kemudian sesuai omongan kalau bohong, rambut Us-Us bisa dipotong. Setelah pergi, Us-Us ternyata pakai rambut palsu. Saat di jalan ada mobil yang ngebut kemudian tabrak seseorang. Ujang, Uun, dan Adun pun tolong orang itu. Kemudian ia sita KTP dari si supir dan catat nomor kendaraan mobil itu. Ternyata judi buntut itu ada bandarnya yang sedang oncang-oncang kaki, keruk uang pasangan orang-orang. Bos itu mau indahoy dipila dengan ditemani wanita, minta ke anak buahnya. Ternyata si bos bandar sudah ditarget oleh polisi dan tempat itu pun digerebek. Salah satu dari polwan pura-pura jadi wanita panggilan dan ia pun masuk ke pila si bandar. Akhirnya semua bandar dari judi nomor buntut ditangkap dan dibawa polisi. Ujang, Adun, dan Uun kecewa. Nasibnya kenapa kalau mau ditangkap tidak dari dulu aja? Kita-kita udah pada melarat baru ditangkap. Dan mereka pun termenung kemudian buang kertas nomor judi. Akhirnya film ini pun selesai, yang menggambarkan keadaan sosial masyarakat waktu itu. Memang kegunjingan tentang judi nomor yang merajalela. Lupus ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai alur cerita film ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya, yang pasti tak kalah lebih keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.